Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Tribuners. Tribuners, berjumpa lagi bersama kami dalam podcast Yellow Jacket. Kali ini kita berada di ruang koleksi Perpustakaan Universitas Indonesia. Perlu diketahui bahwa Perpustakaan UI adalah perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Berdiri di lahan seluas 2,5 hektar. Dan yang lebih menarik lagi adalah arsitektur bangunannya. Nanti Tribuners bisa lihat bagaimana bentuk arsitektur bangunannya, dan juga memang lokasinya sangat nyaman karena berada di dekat Danau Kenanga UI dan penuh dengan oksigen yang begitu banyak. Tribuners, yuk kita gali lebih dalam tentang Perpustakaan Universitas Indonesia. Tribuners, saat ini kita sudah bersama Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Maria Esos M. Hum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Terima kasih. Kabar baik, Mas. Oke. Tribuners, kita tanya-tanya lebih mendalam tentang Perpustakaan Universitas Indonesia. Oke, siap. Bu, ini Perpustakaan Universitas ini namanya The Crystal of Knowledge. Kayaknya keren banget nih namanya. Bisa dijelasin nggak, Bu? Aduh, baik ya. Makna dari The Crystal of Knowledge atau filosofi dari The Crystal of Knowledge yaitu mengajak setiap orang agar selalu membaca dan menyerap ilmu pengetahuan seumur hidup. Orang hanya berhenti belajar ketika meninggal dunia. Jadi semangat dalam mencari dan menyebarkan ilmu seluas-luasnya disimbolkan melalui berbagai atau banyak elemen ya. Misalnya kalau di sekitar perpustakaan UI itu ada danau. Ya, danau itu sebagai penyejuk lingkungan. Betul. Ya, dan juga merupakan simbol tinta yang seolah-olah diserap oleh akar pohon ya. Mas mungkin melihat ya di depan perpustakaan UI itu ada pohon besar ya, pohon karet dan itu kami tidak potong. Mengapa? Karena itu sebagai rumahnya dalam tanda petik rayap ya. Jadi kalau pohon itu dipotong nanti rayapnya lari ke perpustakaan, ke gedung The Crystal of Knowledge. Jadi itu biar aja di sana berdiri supaya bisa untuk menjadi rumah dia. Kemudian sedangkan atap pada gedung perpustakaan UI yang bentuknya tinggi, yang runcing, miring, itu ibarat pena untuk menuliskan suatu karya. Dan terbukti di perpustakaan UI sudah banyak karya sivitas akademika yang sudah terkumpul. 1 tahun itu kurang lebih ada 7.000 karya sivitas akademika yang dikumpulkan atau didepositkan ke perpustakaan UI, dan itu menjadi karya anak bangsa yang tidak ternilai harganya, dan itu menjadi warisan Universitas Indonesia untuk kemajuan bangsa Indonesia. Bu Maria, ini kan perpustakaan UI ini kan luas banget ya, berdiri di atas lahan 2,5 hektar. Benar. Berarti ini jumlah bukunya banyak nih. Berapa sih jumlah bukunya, Bu? Ya, mungkin bisa dilihat ya dari tampilan background di mana kita wawancara. Perpustakaan UI koleksinya itu yang tercetak dan elektronik itu dengan perbandingan 6% itu koleksi tercetak. Sedikit ya. Tapi yang koleksi elektronik itu ada 94%. Luar biasa. Ya, jadi kalau misalnya koleksi tercetak 6% itu kurang lebihnya 213.063 termasuk yang ini eksemplar. Termasuk yang ini adalah koleksi yang tercetak. Sedangkan koleksi yang elektronik itu ada 3.413.734. Jadi secara keseluruhan koleksi perpustakaan UI berjumlah 3.626.797 judul dan 3.761.309 eksemplar. Itu buku ya, Bu ya? Buku. Luar biasa, banyak banget ya. Dan buku elektroniknya. Bu, ngomong-ngomong, boleh tahu nggak itu buku-bukunya dari mana? Oke.
koleksi buku yang ada di perpustakaan UI yang tadi tercetak itu ada 6% dan yang elektronik ada 94% itu diadakan perpustakaan UI melalui proses pengadaan menggunakan anggaran UTAS Indonesia. Pustakawan ya dalam proses pengadaan tersebut itu mengumpulkan usulan pengadaan buku melalui broadcast email, kemudian juga surat ke prodi, kemudian melalui Google Form, yaitu kami membuat suatu link yaitu s.id usulan buku, kemudian juga usulan melalui email yaitu email pengadaan.lib@ui.ac.id, serta usulan pustakawan berdasarkan silabus dan juga resensi buku dan katalog penerbit. Ya, setelah semua itu dilalui, pustakawan akan melakukan proses usulan pengadaan ke bagian pengadaan dan logistik dan mengirimkan berkas tersebut ke Direktorat Logistik UTAS Indonesia untuk melalui proses lelang. Apalagi kalau misalnya anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan buku tersebut di atas 200 juta. Jadi pastinya itu harus melalui prosedur yang baku di UTAS Indonesia dan kami mempunyai LPSE untuk bisa mempublikasikan proses lelang khususnya untuk pengadaan buku maupun pengadaan e-resources yang dimiliki oleh perpustakaan Indonesia. Keren. Tribuners, jadi koleksi buku yang ada di sini bukan kaleng-kaleng loh, orisinal 100%. Ya, benar. Kami tidak mempunyai koleksi yang fotokopian. Jadi semuanya asli. Jadi pastinya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi clear and clean pengadaannya. Iya. Jadi baca buku langsung nempel. Amin. Kalau yang nggak ada orisinal, baca buku keluar lewat belakang. Bu, boleh saya tahu nih atau pemirsa Tribuners itu tahu pengunjung ini dari mana aja ya perpustakaan ini? Oh, pengunjung ya. Kalau pengunjung perpustakaan UI itu selain Civitas Akademika UTAS Indonesia, itu juga masyarakat umum. Ya, sebelum pandemi perpustakaan UI dapat dikunjungi oleh Civitas Akademika UI dan juga pengunjung umum seperti yang tadi saya jelaskan. Tetapi pada masa pandemi yaitu sejak kalau tidak salah 23 Maret 2020 itu kami menutup pelayanan, menutup perpustakaan UI ya karena untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, setelah ada kebijakan dari pemerintah PPKM turun, kemudian juga ada surat edaran dari Rektor UTAS Indonesia, kemudian kami pada tahun 2021 itu membuka layanan secara terbatas. Ya, jadi khusus untuk Civitas Akademika secara bertahap. Awalnya kami membuka hanya untuk 100 pengunjung Civitas Akademika yang boleh berkunjung ke perpustakaan UI. Kemudian karena antusias dari Civitas Akademika sangat tinggi, kemudian kami menaikkan jumlah kunjungan itu 250 orang atau pengunjung per hari. Nah, kemudian juga masih antusias lagi. Nah, kemarin alhamdulillah setelah Lebaran, setelah Lebaran kami udah pulang mudik. Ternyata PPKM darurat masih belum ada pengumuman lagi, tetapi saya melihat fenomena itu kayaknya tidak ada peningkatan lagi ya. Jadi amin. Rumah sakit Wisma Atlet juga kosong gitu ya. Kan jadi udah ini nggak boleh pakai masker. Nah, kalau di luar boleh nggak pakai masker itu kata presiden kita ya, dan kalau di ruangan kita masih tetap bisa pakai. Nah, itu kami naikkan lagi menjadi 500 pengunjung per hari. Seperti itu, Mas. Jadi memang kami bertahap dan kami juga selalu koordinasi dengan K3 LUI supaya terkontrol dan pastinya kita menerapkan prokes ya, prokes supaya semua yang ada di dalam gedung perpustakaan UI terjamin dan aman. Tribuners, kita tanya lagi nih, Bu Maria, berapa sih jumlah buku yang dipinjam setiap harinya? Oh ya, jadi kalau buku yang dipinjam setiap hari pada masa pandemi dengan jumlah kunjungan yang tadi saya sampaikan itu rata-rata 73 buku per hari. Mengapa sedikit? Karena kami sudah mengubah konsep untuk
koleksi ya, jadi menjadi koleksi e-resources atau e-books ya. Jadi mungkin mahasiswa sudah terpenuhi kebutuhan akan informasinya melalui koleksi e-book, sehingga yang berkunjung ke perpustakaan UI biasanya rata-rata mereka hanya menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan UI untuk belajar, dan buku cetak yang dipinjam itu biasanya kalau misalnya yang di electronic books itu tidak tersedia ya. Jadi apalagi mahasiswa UI itu kan sudah mahasiswa yang IT minded ya, jadi mereka sudah lebih lebih menyukai koleksi dalam bentuk digital. Tribuners, tadi Bu Maria bilang kan koleksinya e-book itu 94% ya? 94, bukan e-book saja tetapi e-resources. E-resources itu tidak hanya e-books, tetapi kita juga punya koleksi online database ya. Jadi Untas Indonesia saat ini menggunakan anggaran yang cukup besar untuk melanggan 27 online database. Yang online database itu adalah suatu pangkalan data yang berisi jurnal-jurnal ilmiah yang direview oleh para pakar di bidangnya, dan itu merupakan sumber informasi yang aktual, terupdate, yang bisa untuk mendukung proses riset dan pembelajaran Untas Indonesia. Jadi koleksi e-resources itu tidak hanya e-book, tetapi juga e-jurnal. Ya, seperti itu. Jadi kalau bicara kunjungan berapa per hari itu? Nah, saya tanya lagi nih, kunjungan di masa pandemi atau sebelum pandemi? Pokoknya yang meminjam secara e-book gitu. Oh, kalau meminjam secara e-book itu kan memang bisa di rata-rata ya, kurang lebihnya itu mencapai, jadi kita lihat bukan ribuan lagi. Jadi dalam satu hari itu kita bisa melihat jumlah pengunjung itu di atas 1 juta. Wih, sehari 1 juta loh. Iya. Keren banget tuh. Jadi yang elektronik. Iya, yang elektronik. Rata-rata mereka me-view atau melihat e-books atau melihat artikel yang ada dalam jurnal atau database untuk bisa diunduh. Diunduh itu berarti meminjam. Meminjam. Iya. Itu ada peningkatan ya? Ada. Di masa pandemi justru versi elektronik yang sangat meningkat. Jadi kami mempunyai statistik yang begitu signifikan di masa pandemi itu antara kunjungan fisik dengan kunjungan virtual. Itu perbandingannya hampir antara bumi dan langit. 80. 20 benar, antara bumi dan langit. Ya, jadi itu kurang lebihnya ya. Tribuners, perlu saya kasih tahu bahwa kalau profesi wartawan disebut kalau profesi wartawan ya. Iya. Tapi kalau yang bertugas di perpustakaan adalah pustakawan. Benar. Betul ya? Benar. Pustakawan. Jadi Ibu Maria ini adalah seorang pustakawan. Iya, benar. Tribuners, jangan kemana-mana, kita gali lagi lebih dalam tentang Universitas Indonesia. Kita bertemu lagi dalam Yellow Jacket. Terima kasih.